Halo sahabat nalar, bertemu lagi nih dengan kami berdua, Pena dan Laran, dan tentu saja kami berdua hadir lagi kali ini untuk membahas tentang salah satu metode penelitian. Nah, karena pada video sebelumnya kami membahas mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif, kali ini kami akan membahas mengenai metode penelitian lainnya, yaitu metode R&D. Oh, dan tentu saja kami akan membahasnya bersama salah satu sahabat nalar yang kece. Eits, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen ya. R&D merupakan singkatan dari Research and Development atau penelitian dan pengembangan. R&D ini adalah suatu metode atau langkah untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan dan menyempurnakan produk yang telah ada dan digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Metode penelitian dan pengembangan merupakan penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Sering dihadapi dengan adanya kesenjangan antara hasil-hasil penelitian dasar yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Kesenjangan ini dapat dihilangkan atau disambungkan dengan penelitian dan pengembangan. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya mengenai metode penelitian R&D akan dijelaskan oleh sahabat nalar kita. Hai Kak, selamat datang di channel YouTube LPM Penalaran UNM. Langsung saja nih Kak, apa sih R&D itu? Halo Pena, halo Laran, halo juga sahabat nalar. Jadi penelitian R&D itu atau penelitian dan pengembangan adalah salah satu penelitian yang tujuannya untuk mengembangkan sebuah produk atau menemukan produk-produk yang baru dan kemudian kita menguji keefektifannya, apakah produk itu bagus atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, penelitian R&D ini biasanya digunakan untuk menghasilkan produk-produk seperti media pembelajaran, aplikasi-aplikasi yang berbasis smartphone atau digunakan di laptop sebuah sistem informasi, atau bahkan untuk mengembangkan kurikulum atau kebijakan-kebijakan itu bisa menggunakan penelitian R&D. Penelitian R&D ini lebih banyak kita pakai dalam dunia pendidikan maupun di dunia teknologi, pengembangan perangkat lunak, dan beberapa bidang-bidang yang lain. Jadi kalau kalian menemukan sebuah produk atau hasil-hasil karya, itu biasanya merupakan hasil dari penelitian R&D. Menurut Born and Gall, penelitian R&D ini digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam dunia pendidikan. Menurut Sugiono sendiri, penelitian R&D ini adalah penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk dan kemudian menguji keefektifan produk tersebut. Nah, lebih lanjut dikemukakannya bahwa penelitian R&D ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi produk tersebut. Jadi menemukan di sini adalah kita menemukan hal-hal yang baru terkait dengan suatu hal, dan kemudian itu yang kita kembangkan dalam menemukan produk-produk baru. Nah, hasil produk tersebut kemudian dilakukanlah validasi. Model apa saja yang digunakan dalam R&D? Sahabat nalar, jadi model dalam penelitian R&D itu sangat banyak sekali, sangat beraneka ragam, tinggal kita sesuaikan dengan penelitiannya sendiri. Jadi di dunia pendidikan dengan di dunia teknologi itu ada beberapa model-model yang bisa kita pilih. Contohnya di dunia pendidikan ada model ED, ada 4D, ada model dari Born and Gall, ada juga model dari Sadiman dari dunia teknologi, terkhususnya kepada pengembangan perangkat lunak. Contoh-contoh model yang bisa kalian pilih adalah waterfall, RAID, prototype, V-model, dan masih banyak lagi. Jadi dalam setiap model itu akan berbeda sesuai dengan tahapannya. Jadi nanti langkah-langkah penelitian yang kalian lakukan itu akan melihat dari modelnya tersendiri. Nah, di model ED ada 5 tahap yang harus kalian lalui. Yang pertama adalah analisis awal, analisis kebutuhan awal, ada tahap desain, pengembangan, implementasi, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dari produk-produk yang telah dibuat tersebut.
Untuk model 4D sendiri ada 4 tahap, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Apa saja langkah-langkah proses penelitian R&D? Langkah yang digunakan dalam penelitian R&D itu disesuaikan dengan model yang kita pilih. Namun secara umumnya langkah-langkahnya itu ada 4 poin utama yang harus kita lewati. Yang pertama adalah studi pendahuluan atau penelitian awal, yaitu mencari masalah-masalah yang ada di lingkungan kita yang ingin kita teliti. Setelah itu lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua ini adalah perancangan, pengembangan, atau pembuatan produk yang kita inginkan terkait dengan permasalahan yang kita temui tersebut berdasarkan hasil dari penelitian awal. Setelah selesai produknya, lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini adalah kita melakukan uji coba ke lapangan, apakah produk ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan setelah kita lakukan uji coba, tentu saja kita perlu tahap keempat, yaitu melakukan revisi terkait dengan produk yang kita buat atau hasilkan. Nah, ini 4 tahap yang harus kita lalui dalam penelitian R&D. Namun keempat tahap ini itu bisa dikembangkan sesuai dengan model yang kita pilih. Dalam penelitian R&D seringkali kita melakukan beberapa kali revisi, uji coba kembali, revisi dan uji coba kembali, sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama. Karena kita memang terkadang dari setiap model itu ada sebuah siklus yang harus kita lewati. Ketika apa yang kita temui di lapangan belum sesuai, itu akan kita ulangi, kita perbaiki lagi, kita revisi lagi sesuai dengan kekurangannya, dan kemudian menguji coba kembali. Nah, jika ternyata di lapangan kita belum mendapatkan hasil yang sesuai, maka kita akan kembali lagi melakukan revisi. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam penelitian R&D. Namun tidak semua model juga harus seperti itu. Apa sih Kak perbedaan antara R&D dengan 2 metode penelitian lainnya? Jika dibandingkan dengan penelitian lainnya, penelitian R&D ini lumayan unik sebenarnya, karena penelitian ini terfokus ke penemuan produk atau pengembangan produk yang telah ada sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Bisa saja di dalamnya nanti kita melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif, seperti pada saat kita melakukan penelitian pendahuluan. Di situ bisa dilakukan penelitian deskriptif untuk menggambarkan apa sih permasalahan yang ada di lapangan. Dan di terakhir pada tahap uji coba juga, di situ bisa lagi dilakukan penelitian eksperimen. Eksperimen ini untuk melihat misalkan keefektifan produk tersebut nantinya. Jadi penelitian R&D ini lumayan bisa mencakup beberapa penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Apa saja sih Kak hal yang perlu dilakukan seorang peneliti dalam penelitian R&D? Harus kita lakukan dalam penelitian, khususnya penelitian R&D itu, yang pertama adalah kita harus memperkuat penelitian pendahuluan kita, karena itulah yang menjadi dasar kita membuat sebuah produk tersebut. Kita harus betul-betul menganalisis apa permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau tempat kita akan meneliti. Yang kedua adalah dalam melakukan penelitian itu sebaiknya kita membuat sebuah tim yang betul-betul sesuai dengan bidang ilmu atau apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita buat. Penelitian R&D ini membutuhkan waktu yang lumayan, ya bisa dibilang lumayan lama, waktu, tenaga yang lumayan banyak, sehingga itu kalian tidak boleh melakukan penelitian setengah-setengah. Jadi harus betul-betul konsisten. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah silakan buat penelitian R&D, kembangkan produk itu betul-betul karena keprihatinan kalian di masyarakat, bukan karena sesuatu yang lain. Jadi kalian bisa betul-betul mengembangkan, bisa betul-betul merevisi produk yang kalian
kembangkan. Jangan sampai produk tersebut belum sempurna tapi berhenti di tengah jalan dan menganggap bahwa ini penelitian sudah selesai, padahal itu masih bisa kalian revisi dan diperbaiki ke depannya. Jadi saya rasa cukup itu. Semoga apa yang saya utarakan ini bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan mohon ditambahkan. Terima kasih Kak atas penjelasannya mengenai R&D. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi sahabat nalar ya Kak. Semoga bisa bermanfaat ya sahabat. Ya, betul. Dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya dengan metode penelitian lain tentunya. Kami pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, konsumsi makanan sehat dan di rumah aja jika tidak ada kepentingan mendesak. Sampai jumpa.